konsumen behavior. Ya. Nah, berikutnya lagi, tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Budi juga adalah, kenapa harus HPI? Bapak Ibu bisa bayangkan, ini yang sudah kita lakukan, ini dalam bentuk powder, ini kita fortifikasi ya, fortifikasi itu ditambahkan. Ya. Nah, tadi Pak Dirjen sudah cerita juga fortifikasi untuk beberapa produk pangan, nah, tapi yang menarik buat saya adalah ini mimpi kita diberikan protein. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada yang tahu papeda? Ya, kalau papeda ditambahkan ini, boleh nggak disebut papeda pinter? Ya, karena kandungan asam aminoproteinnya tinggi. Nah, bayangkan lagi misalnya teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul ya, itu makannya apa? Gaplek, tiwul gitu ya. Yang mungkin buat orang anak sekarang, aduh itu mah nggak bergizi gitu ya. Nah sekarang bayangkan gaplek tiwul ini kita tambahkan fortifikasi dari protein ikan. Ya, jadi nanti ada gaplek cerdas, tiwul pandai gitu ya. Nah ini harapannya. Jadi bagaimana ini bisa tersebar ke masyarakat luas. Jadi bukan kita bicara mengenai tadi apa hanya fortifikasi ke produk-produk itu, tapi betul-betul fortifikasi yang menyasar langsung ke pangan-pangan lokal unggulan seperti itu. Ya. Nah berikutnya adalah kalau kita sekarang coba cerita mengenai minuman protein ikan ya, atau kalau di nama ininya sih namanya surikan ya. Jadi di masyarakat sekarang malah famous terkenalnya itu adalah susu ikan ya. Nah, jadi ada sebenarnya itu adalah minuman protein ikan. Jadi bahan dasarnya ada tadi ya dari HPI ya. Nah, kenapa kok masyarakat menyebut ini menjadi susu ikan? Karena ini sebenarnya Bapak Ibu yang saya coba perhatikan ya. Jadi ketika dia berwarna bentuk putih seperti ini ya, kandungannya protein. Nah, ketika diseduh ya, warnanya juga bisa putih, atau kalau yang tadi Bapak Ibu icip-icip itu ada warna coklat dan stroberi, rasa coklat dan stroberi. Nah, akhirnya mereka merasa bahwa aduh, kepanjangan Pak Yogi kalau misalnya ngomongnya minuman protein ikan gitu katanya. Saya bilang surikan aja ya, susu dari ikan. Oh, masih kepanjangan. Maunya apa? Susu ikan aja. Oh gitu ya. Nah jadi ini mungkin meluruskan juga gitu ya, bahwa terminologi yang sekarang jadi polemik ya Pak Didi, diskursus di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya adalah secara produk itu namanya minuman protein ikan Pak, maksudnya minuman protein gitu. Nah cuman memang image-nya akhirnya karena bentuknya putih dan rasanya ya kayak susu itu, jadi disebutnya susu ikan. Nah itu saya pikir memang di apa ya, maksudnya di persepsi dari market ya, di konsumen seperti itu ya. Nah jadi kalau kita lihat minuman dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, susu ikan ini dan memang akhirnya isinya adalah protein asam amino seperti itu yang kita kasih rasa-rasa sesuai dengan tadi kebutuhan market, mereka maunya seperti apa, seperti itu ya. Nah ini yang menarik, jadi ini tentang value creation-nya Pak Didi. Jadi bagaimana kita meng-create produk-produk yang bernilai tambah. Nah nanti juga teman-teman media sekalian, kita juga ada produk-produk turunan yang lain. Jadi nggak hanya sampai di susu ikan Pak. Jadi ada juga nanti yang tadi Pak Dirjen cerita, ada yang di dalam bentuk cookies ya, cookies tinggi protein. Kita juga punya kaldu ikan ya, kaldu ikan yang non MSG ya, betul-betul non MSG. Nah nanti Bapak Ibu bisa coba juga, dan ini adalah sebenarnya turunan dari ini semua. Jadi bayangkan Bapak Ibu ketika kita bisa memproduksi ini tadi ya, nggak hanya bicara hanya susu ikan, tapi bisa ke produk turunan yang lain. Ya seperti itu. Nah jadi ini pertama adalah kita bicara mengenai value creation-nya. Nah yang berikutnya yang kedua adalah ini yang jauh lebih penting menurut saya adalah mengenai multiplier effect-nya.